Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Hari Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu pasal 14. Kita baca dari ayat 6 sampai dengan ayat 13. Menurut Alkitab Terjemahan Baru 2. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mohon penyertaan Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Ya Allah Roh Kudus, kami mohon penyertaan-Mu saat kami mengerjakan firman Tuhan ini di sepanjang hidup kami hari ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 13, firman Tuhan berbunyi, Lalu aku melihat seorang malaikat lain terbang tinggi di langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitahukannya kepada mereka yang tinggal di bumi dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan umat. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, Sudah runtuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Seorang malaikat yang lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ia akan minum anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan siapa saja yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kemudian aku mendengar suara dari sorga berkata, Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan Bina Iman saat ini adalah Tuhan tidak pernah lupa. Melalui kitab Wahyu, kita diingatkan akan beberapa hal. Dan khususnya melalui bacaan kita saat ini, yaitu Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Saya mengajak kita memperhatikan sungguh-sungguh apa yang merupakan janji Tuhan kepada kita. Apa yang merupakan kerinduan Tuhan dalam kehidupan umat percaya, bahkan seluruh umat manusia. Yang pertama adalah Tuhan tidak pernah lupa janjinya untuk datang kembali. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berjanji akan datang kembali untuk yang kedua kalinya.
Di dalam janji itu, Dia selalu memperhatikan kehidupan manusia di dalam dunia ini, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Oleh karena itu, di dalam menanti kedatangannya kembali, biarlah kita sungguh-sungguh memelihara iman kita. Biarlah kita sungguh-sungguh hidup menurut kehendak Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh tekun mengerjakan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan sampai Ia datang kembali. Yang kedua, Tuhan tidak lupa mengingatkan manusia. Jika kita memperhatikan ayat 6 sampai dengan ayat 7, di sana ada seorang malaikat yang terbang tinggi di langit. Ia memegang Injil dan mengingatkan kepada manusia. Apa yang dikatakan malaikat itu dan apa yang dikatakan di dalam Injil, semuanya bertujuan untuk mengingatkan kita ketika kita ada di dunia ini. Ketika masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik, marilah percaya kepada Tuhan Yesus, ikuti firman-Nya, dan hidup seturut kehendak-Nya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak pernah lupa setiap pelanggaran dan dosa kita. Sekecil apapun pelanggaran dan dosa kita, ketika kita lakukan itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah melupakan itu. Ketika kita menyerahkan hidup kita untuk menjadi bagian dari dosa oleh karena ketaatan kita kepada dunia ini, kepada hawa nafsu, maka itu semua akan membawa kita kepada murka Allah. Allah tidak menghendaki kebinasaan kita. Tetapi oleh karena dosa yang tidak pernah kita tinggalkan, maka itu semua akan mendatangkan malapetaka bagi kehidupan kita. Jika kita memperhatikan di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 11, malaikat yang kedua dan malaikat yang ketiga mengingatkan kita akan hal itu. Yang keempat adalah Tuhan tidak pernah lupa memperhatikan pengorbanan, penderitaan, dan ketekunan orang-orang kudus. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita di dunia ini, banyak hal yang membuat kita menderita. Ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus, ketika kita memelihara firman-Nya, ketika kita selalu hidup menurut kehendak-Nya, maka penderitaan demi penderitaan akan dialami. Namun di dalam ketaatan kita mengiring Tuhan, maka Tuhan memperhatikan semuanya itu. Bahkan di dalam ayat 12, di sana tertulis, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan lebih jelas ditekankan di dalam ayat 13, dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu jemaat GKI Kelasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Biarlah kesempatan yang kita peroleh saat ini, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk tetap di dalam Kristus. Apapun tantangan hidup yang kita alami, apapun cobaan yang kita hadapi, apapun penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, terus di dalam Kristus. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan tinggalkan Kristus. Karena jerih lelahmu di dalam mengiring Kristus tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami melalui firman Tuhan yang kami renungkan saat ini. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di GKI Kelasi Solo. Biarlah Tuhan terus memberi semangat kepada mereka di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk penata layanan GKI Kelasi Solo. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap pelayanan kami agar nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat di GKI Kelasi Solo.
Dalam setiap pergumulan kami, Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati dan lindungi kami semua. Ajari kami untuk selalu bersandar pada-Mu. Pada setiap saat tinggallah serta kami, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.